Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Salam digitalisasi, semoga sehat untuk kita semuanya. Ini penting sekali bagi Bapak Ibu di manufacturing. Kenali beberapa jenis SCADA sistem. Dan setelah menyimak informasi ini, Bapak Ibu akan saya bawa kepada sebuah pertanyaan. Benar nggak sih saya butuh SCADA? Oke, apa itu SCADA? SCADA adalah sebuah singkatan dari Supervisi Kontrol Akuisisi Data. Ya, secara sederhana SCADA adalah sistem yang memungkinkan kita untuk bisa memantau, mengontrol proses-proses di lantai produksi secara real time, tidak perlu repot-repot ke lapangan. Bapak Ibu cuma di depan monitor atau control room, Anda kemudian bisa mengontrol dan memonitoring apa yang terjadi di lantai produksi. Tapi apakah SCADA itu satu-satunya solusi untuk monitoring lantai produksi hari ini gitu? Ternyata tidak. Ya, ada beberapa alternatif lain yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan dan budget ya dompet kita. Mari kita lihat beberapa jenis SCADA. Pertama adalah SCADA yang umum kita temui, yang kita kenal seperti, saya sebutkan saja seperti AVEVA System, kemudian Siemens dengan WinCC, kemudian GE Digital Provisi, kemudian ada Honeywell punya Experian PKS, kemudian Rockwell Automation, Factory Talk, kemudian Iconic, Genesis, dan lain sebagainya. Nah, ini yang umum kita kenal. Kemudian kedua adalah platform SCADA yang open source. Ya, kita tahu ada Ignition di situ, ada Open SCADA System, dan ini sudah digunakan oleh banyak perusahaan multinasional loh, company di Indonesia, jangan salah ya. Dan yang ketiga, ada juga SCADA ya yang dikembangkan dalam framework tertentu, pengembangan aplikasi seperti .NET, framework dengan C#, Python, dengan Django, kemudian dikombinasikan dengan IoT system dan protokol IoT tentunya MQTT. Nah, inilah salah satu yang kami lakukan di VMtech, menggunakan framework untuk mengembangkan aplikasi termasuk SCADA sistemnya. Kemudian dari ketiga option ini, mari kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Seru nih ya. Pertama adalah platform SCADA komersial seperti AVEVA, Siemens, WinCC, dan lain sebagainya. Kelebihannya, fiturnya lengkap, biasanya menawarkan fitur yang sangat lengkap dan canggih, luar biasa ya, termasuk visualisasi yang kaya, analitik data yang mendalam, manajemen alarm yang komprehensif, dan integrasi dengan platform-platform lainnya ya, dalam misalnya supply chain-nya. Kemudian dari sisi keamanan, seringkali memiliki fitur keamanan yang jauh lebih bagus ya, untuk melindungi data dan sistem dari serangan cyber misalnya seperti itu. Kemudian ada dukungan teknisnya, official ya, biasanya dilengkapi dengan teknisi profesional dari vendor yang dapat membantu mengatasi masalah, memastikan kelancaran operasi dari SCADA-nya. Kemudian ini sudah teruji dan terbukti lah ya, sudah digunakan secara luas dari dulu sampai sekarang ya, sehingga memiliki rekam jejak yang baik dan dapat diandalkan. Kekurangannya sekarang, yang namanya SCADA komersial itu, biaya dan biaya lisensi, perangkat keras dan pelanggar lunaknya. Pelatihan, nah ini juga makan budget ya. Kemudian dukungan teknis dapat sangat mahal, terutama untuk perusahaan kecil dan menengah. Ketergantungan, lagi-lagi ketergantungan pada vendor cukup tinggi. Anda bisa terikat pada vendor tertentu dan mungkin sulit beralih ke platform lain di masa depan. Ya, kemudian kurva belajarnya memerlukan waktu lah ya teman-teman di pabrik untuk bisa secara signifikan menguasai platform ini. Kemudian dari sisi fleksibilitasnya yang terbatas, misalnya ketika integrasi dengan CMMS ataupun aplikasi lainnya. Nah, kemudian kita bahas kelebihan dan kekurangan dari nomor 2, platform SCADA open source. Di sini ada Ignition, di sini ada Open SCADA yang umum bisa ditemui. Kelebihannya, biayanya gratis, ya, namanya juga open source, sehingga menghemat biaya lisensi yang sangat signifikan. Ya, fleksibilitas sangat dapat disesuaikan dan diintegrasikan dengan berbagai perangkat dalam sistem. Komunitasnya banyak coy, banyak sekali pengembangnya, banyak sekali penggunanya, dan aktif mereka memberikan dukungan dan sumber daya. Kemudian seringkali lebih cepat dalam berinovasi, mengadopsi teknologi baru dalam tren industri. Kemudian kekurangannya, nah ini kekurangannya, dukungan teknisnya mungkin terbatas pada komunitas online saja, meskipun beberapa vendor menawarkan dukungan yang berbayar pada akhirnya, tapi biasanya mengandalkan komunitas. Nah, keamanan mungkin ini memerlukan upaya tambahan effort lebih untuk memastikan keamanan yang memadai dari serangan cyber. Nah, tentang kestabilannya, beberapa platform open source mungkin kurang stabil karena memiliki masalah terhadap kompatibilitas dengan perangkat keras ataupun perangkat lunak tertentu ya. Nah, yang ketiga, kita bahas kekurangan dan kelebihannya. SCADA yang dikembangkan dengan framework pengembangan tertentu ya, yang ini dikenal dengan solusi IoT atau IIoT. Kelebihannya,
fleksibilitasnya tinggi dong. Ya, Anda memiliki kendali penuh atas desainnya, UI UX-nya ya, implementasi sistemnya memungkinkan Anda untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan spesifik Anda sesuai dengan maturity bisnis proses Anda saat ini, misalnya seperti itu ya. Biayanya jauh lebih terjangkau daripada platform yang komersial. Terutama jika Bapak Ibu memiliki tim pengembangan internal, ini jauh lebih bagus ya, dapat berkolaborasi dengan vendor seperti kami gitu. Kemudian integrasi dapat dengan mudah sekali diintegrasikan dengan teknologi lain seperti solusi IoT atau cloud computing ataupun machine learning dan segala macam. Mari kita lihat kekurangannya. Kompleksitasnya memerlukan keahlian teknis yang sangat tinggi dalam mengembangkan softwarenya dan integrasi sistemnya. Waktu pengembangan ini juga agak lama karena memakan waktu dan effort yang cukup banyak ya. Pemeliharaan Anda bertanggung jawab penuh tentunya atas pemeliharaan dan pembaruan sistem karena semua dalam kendali kita. Jadi kesimpulannya apa dari ketiga platform ini? Ya, kesimpulannya adalah pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan dan sumber daya dan budget Anda. Ya, jika Anda memiliki anggaran yang besar, membutuhkan solusi yang lengkap, teruji, platform sekadar komersial seperti Aveva, WinCC, GA punya, Honeywell punya, dan segala macam, itu yang terbaik buat Anda. Jika Anda mencari yang fleksibilitasnya tinggi dan Anda ingin menghemat biaya, pakai platform SCADA yang open source bisa menjadi alternatif yang menarik nih. Jika Bapak Ibu memiliki tim pengembangan yang sangat kuat, internal dan vendor yang sangat kuat ya, membutuhkan solusi yang sangat customized, disesuaikan dengan bisnis proses saat ini, mengembangkan SCADA sendiri dengan framework jauh lebih baik. Dan yang ketiga ini, sering kita kenal dengan solusi IoT, bisa menjadi pilihan yang tepat buat Bapak Ibu. Mari kita lihat implementasi nyata dari ketiga platform ini. Pertama adalah platform SCADA komersial, cocok nih untuk perusahaan besar dengan kebutuhan yang kompleks dan kritis seperti pabrik minyak, chemical, gas, pembangkit listrik, dan fasilitas manufaktur yang besar-besar. Ya, kemudian platform SCADA open source, cocok untuk perusahaan kecil yang menengah yang mencari solusi yang harganya terjangkau dan fleksibel untuk proyek-proyek pilot ataupun eksperimen. Kemudian pengembangan SCADA yang custom dengan framework, cocok untuk perusahaan yang memiliki kebutuhan yang sangat spesifik ya, customize atau ingin mengontrol penuh atas sistem mereka, interface mereka dan segala macam. Nah, semoga perbandingan ini bisa membantu Bapak Ibu dalam memilih solusi yang tepat dengan kebutuhan monitoring lantai produksi. Demikian kira-kira penjelasan kami tentang berbagai jenis SCADA sistem, dan silakan komen di bawah dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, salam digitalisasi.